Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RR Mardiningsih di Tariana Salsabila ingin menjelaskan tentang imperialisme dan kolonialisme. Sebelum itu, saya ingin membahas pengertian tentang kolonialisme dan imperialisme itu sendiri. Menurut KBBI, kolonialisme merupakan sebuah paham tentang penguasaan suatu negara oleh negara atau bangsa lainnya dengan tujuan memperluas kekuasaan negara tersebut. Sedangkan imperialisme menurut KBBI adalah sebuah sistem politik yang dilakukan dengan menjajah negara lain bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sebesar mungkin. Negara yang pernah menjajah Indonesia itu ada 5, yaitu ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan juga Jepang. Namun kali ini saya hanya ingin menceritakan secara singkat kedatangan Portugis, Spanyol, dan juga Belanda. Saya akan menjelaskan tentang Belanda masuk ke Indonesia terlebih dahulu. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Namun, kedatangan Belanda diusir penduduk dikarenakan mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda datang lagi ke Indonesia dipimpin oleh Jacob van Heck pada tahun 1598. Lalu yang ada bangsa Portugis yang datang ke Indonesia. Bangsa Portugis datang ke Indonesia dimulai dari penaklukan kota Malaka pada tahun 1511 oleh Afonso van Albuquerque. Portugis kemudian meluaskan kekuasaannya ke Maluku. Namun Portugis kemudian kehilangan banyak wilayahnya setelah diusir dari Maluku oleh Sultan Babuloh pada tahun 1575. Untuk Spanyol, pada tahun 1521, Spanyol melanjutkan ekspedisi menuju Tidore yang dipimpin oleh Sebastian del Cano. Beliau menggantikan Fernando de Magellan atau Ferdinand Magellan yang terbunuh setelah terlibat konflik dengan makan di Filipina. Pada saat itu, Sebastian del Cano berhasil melaksanakan transaksi perdagangan dengan Sultan Tidore yang membuat Raja Spanyol mengirim kembali armadanya ke Indonesia. Namun hal tersebut ternyata dianggap melanggar perjanjian Tordesillas bagi Portugis. Pertempuran antara Spanyol bersama Tidore dan Portugis bersekutu dengan Ternate. Selanjutnya ada kebijakan Belanda. Kebijakan Belanda ada 2, yaitu kebijakan VOC dan kebijakan pemerintahan Jenderal Herman Willem Daendels. Yang pertama ada kebijakan VOC. Apa aja sih kebijakan VOC? Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Yang kedua, melaksanakan politik divide impera atau pemecah dan menguasai dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan sepenuhnya hak oktroy yang diberikan kepada pemerintah Belanda. Yang keempat, membangun markas VOC yang semulanya di Banten dan Ambon dipindah ke Batavia atau Jakarta. Yang kelima, melaksanakan pelayaran Hongi. Keenam, adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Yang keenam, yang terakhir, adanya Leverantry atau penyerahan wajib dan Priengerstelsel atau sistem priangan. Dalam kebijakan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels itu dibagi menjadi 3 bidang. Itu ada bidang pertahanan, ekonomi, dan pemerintahan. Untuk bidang pertahanan ada membangun jalan anyar, penarukan, mendirikan benteng, dan membangun pangkalan laut di Merak dan ujung Kulon. Sedangkan di bidang ekonomi
ada mengeluarkan uang kertas, monopoli perdagangan beras, dan penerapan Prangerstelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam kopi. Dan terakhir, dalam bidang pemerintahan, ada membagi Pulau Jawa menjadi 3 prefektur, membangun kantor pengadilan, mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintahan. Reaksi masyarakat terhadap kebijakan VOC dan Dendels. Terhadap VOC, rakyat Indonesia di berbagai daerah melakukan perlawanan terhadap kongsi dagang VOC dikarenakan tindakan VOC yang menerapkan monopoli perdagangan. Sedangkan untuk reaksi terhadap Dendels, rakyat Indonesia menentang kebijakan Dendels yang mewajibkan rakyatnya untuk kerja paksa sehingga banyak perlawanan yang bersifat kedaerahan terhadap pemerintahan Dendels. Perlawanan rakyat terhadap Belanda terjadi di berbagai daerah, tetapi saya hanya ingin menceritakan salah satunya, yaitu Perang Pattimura di Maluku. Terdapat beberapa alasan Perang Pattimura terjadi. Yang pertama, kerja paksa yang sebelumnya dihapus oleh Inggris justru kembali diberlakukan yang membuat rakyat Maluku sengsara. Yang kedua, rakyat Maluku juga diwajibkan untuk menyediakan perahu untuk memenuhi keperluan administrasi dan militer Belanda tanpa diberi bayaran. Yang ketiga, rakyat Maluku diharuskan untuk menyerahkan ikan, asin, kopi, dan hasil laut lainnya kepada Belanda. Yang terakhir, Belanda juga melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah melalui pelayaran Hongi di Maluku. Perang Pattimura terjadi pada Mei 1817. Pada saat itu, rakyat Maluku mulai membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi melakukan perlawanan terhadap Belanda. Lalu pada tanggal 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat Thomas Mitulesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon sebagai pemimpin pergerakan dengan sebutan Kapten Pattimura. Pada tanggal 15 Mei 1817, Pattimura melaksanakan operasi yang dikenal dengan Perang Saparau. Perang ini berhasil merebut benteng Belanda yang memiliki nama Benteng Duurste. dan menewaskan kepala residen Saparau bernama Van den Berg. beserta pasukannya. Lalu pada tanggal 20 Mei 1817 terjadinya proklamasi Porto Haria yang merupakan rapat di Haria untuk mengadakan pernyataan kebulatan tekad melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Di waktu yang sama, Belanda melancarkan serangan balik yang dipimpin oleh Mayor Beetjes. untuk merebut kembali benteng yang sudah diambil oleh Pattimura, yang disebut juga dengan ekspedisi Beetjes. Namun upaya tersebut digagalkan oleh Pattimura. Pada 4 Juli 1817, armada Belanda yang dipimpin oleh Overste de Groot. menjalankan tugas vandalisme ke Saparau. Wilayah Hatawano memusnahkan dan memulai berbagai siasat termasuk berunding, serang mendadak, aksi vandalisme, dan adu domba, serta melancarkan politik pengkhianatan terhadap Pattimura dan pengikutnya. Pada 11 November 1817, Letnan Pieterse dan beberapa pengkhianat berhasil menyergap Pattimura dan Philips Latumahina di Sori. Raja Boy pengkhianati Pattimura yang membocorkan informasi tentang strategi perang Pattimura dan rakyat Maluku sehingga Belanda dengan mudah merebut kembali Saparau. Pada tanggal 18 Desember 1817, para tokoh pejuang yang ditangkap oleh Belanda, yaitu Kapten Pattimura, Antoni Ribuk, dan Philip Latumahina dan Said Parintah pun harus berakhir di tiang gantung di depan benteng Nieuwe Victoria. di kota Ambon. Beberapa dampak dari perang Pattimura adalah yang pertama, hukuman bagi Christina Marta Tiahahu dari Belanda. Ia dihukum Belanda dengan cara dibuang ke Jawa. Yang kedua, rakyat Maluku tetap dipaksa untuk kerja rodi atau dipaksa menjadi prajurit Belanda. Yang ketiga, perlawanan Belanda terhadap perlakuan Belanda terhadap
rakyat Maluku semakin semena-mena. Yang keempat, hasil bumi dan rempah-rempah tetap dimonopoli bahkan semakin gencar. Yang kelima, Belanda menambah jumlah perahu mereka. Yang keenam, bersatunya raja-raja di daerah lain seperti Ternate, Jawa, Bali, Tidore, serta Sulawesi dengan rakyat Maluku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.